madu atau apapun lah gitu. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih dok, mempercepat penyembuhan atau justru bisa jadi obat? Orang-orang selalu bilang, nih obat DBD mah jus jambu katanya. Gimana nih dok? Oke, jadi terkait makanan tuh emang banyak banget ya beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sariasi People, jumpa lagi saya dengan Fadli di podcast Sariasi. Nah, siang hari ini kita mau membahas tentang penyakit yang lagi happening nih kalau lagi musim-musim hujan gini. Nah, apalagi kalau bukan penyakit DBD atau kasus demam berdarah. Ini ngeri banget ya. Kasus DBD ini jadi bisa sampai dari yang mulai ringan bisa sampai yang berat-berat juga, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, hari ini kita undang narasumber kece kita, dokter terbaru nih di Rumah Sakit Sariasi Karawaci, yaitu dengan silakan dok. Ya, perkenalkan Sariasi People. Halo, saya Dr. Hari Mohtar, dokter spesialis anak. Nah, apa kabar nih dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah. Aduh, hari ini kita spesial undang nih, sekaligus juga biar semua Sariasi People bisa kenal sama dokter, gitu. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol dok. Boleh. Kita mau ngobrolin tentang penyakit yang memang kayaknya nggak hilang ya dok kalau di Indonesia nih, yaitu sakit DBD, kalau bilang DHF atau demam berdarah nih dok. Nah, sebenarnya DBD atau DHF ini sakit apa sih dok? Penyebabnya itu apa nih sebenarnya nih? Nyebabin DBD nih dong. Siap ya. Aku jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya demam berdarah, DBD itu kan singkatan dari demam berdarah denggi ya. Atau kalau dari bahasa medisnya kita sebut dengan dengue hemorrhagic fever. Itu adalah sakit yang disebabkan oleh virus ya. Virusnya itu virus dengue. Nah, virus itu ada 4 serotipe nih. Ada 4. DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4 ya. Keren ya, namanya DNV ya? Iya. Dengue virus gitu ya. Okay. Jadi ada 4 serotype dan dia itu penyebabnya virus tapi vektornya atau pembawanya adalah nyamuk. Nah, dalam hal ini biasa kita sering kan mendengar dengan nyamuk namanya Aedes aegypti ya. Itu yang paling sering. Sebenarnya Aedes yang lain pun bisa, cuman yang paling banyak menyebabkan vektor dari si virus dengue ini adalah Aedes aegypti. Nah, jadi ini adalah sebenarnya infeksi virus sih sebetulnya ya. Cuman merebak ini kenapa sih sering banget sih, dan kayaknya harusnya kan sebenarnya terjadi mostly atau kebanyakan tuh pada saat musim hujan. Nah, tapi kenapa sampai sekarang tuh masih banyak juga ya? Karena sebenarnya sampai sekarang hujannya juga masih belum selesai. Dok. Nah, saya jelasin dulu nih ya mengenai dari si siklus hidupnya si nyamuknya itu dulu. Jadi gini, nyamuk Aedes aegypti yang dewasa itu dia biasanya terinfeksi virus dengue-nya. Jadi ada virus dengue-nya di dalam tubuh si nyamuknya, gitu ya. Nah, si nyamuk Aedes aegypti itu senang berkembang biak tuh di mana-mana. Nah, terutama adalah di genangan air. Makanya sebenarnya sumber dari jentik nyamuk itu adalah di genangan air gitu ya. Itu jadi begitu genangan air bertelur di situ, tumbuh jentik nyamuk, bertelur lah, pecah lah jadi nyamuk dewasa, dan siklusnya seperti itu terus ya. Nah, si nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue itu akhirnya kan menggigit manusia kan, menggigit manusia. Nah, di ludahnya itu keluarlah si virus dengue itu dan langsung masuk juga ke dalam pembuluh darah atau ke dalam darah dari pasiennya, atau dari ya dalam hal ini kan pasiennya bisa anak-anak atau dewasanya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya virus demam berdarah masuk ke dalam tubuh. Oh, oke. Jadi gitu ya dok. Jadi satu virus itu terus kemudian jadi banyak, lalu dia bisa menginfeksi. Jadi ketika dia melahirkan telur-telurnya itu otomatis dia juga sudah membawa virus itu ya dok ya? Mostly ya, tapi sebenarnya pada saat dewasa biasanya dia muncul ininya gitu, muncul si terinfeksi dengue virusnya. Oke, jadi dari di nyamuknya mah dia nggak ngapa-ngapain ya dok, cuma bawa doang. Nggak ngapa-ngapain. Nyebarin aja ya dok ya. Betul. Oke, jadi cuma terinfeksi aja, cuma bawa si virusnya bawa itu. si virusnya aja. Gitu. Oke, kalau misalnya spesifik pada anak nih dok, karena kan dokter kan spesialis anak nih dok. Itu ada nggak sih dok kayak misalnya ciri khas atau kayak fase-fase proses penyakitnya gitu? Apakah tiba-tiba langsung demam? Kan ada yang katanya ada yang sampai berdarah-berdarah. Kan namanya gue demam berdarah nih dok. Ada yang sampai berdarah
mimisan lah atau apa. Sebenarnya itu step-step penyakitnya itu sama nggak sih dok? Atau ada gejala yang khasnya nggak sih dok untuk fase-fase penyakitnya? Sebenarnya kalau misalnya pada anak ataupun pada dewasa itu fasenya sama ya. Jadi demam berdarah itu ada 3 fase ya. Secara umum ada 3 fase. Yang pertama adalah fase demam. Oke. Fase demam itu biasanya berlangsung dari hari pertama sampai hari ketiga demam. Ya. Oke. Perhitungan demam itu berbeda-beda sebenarnya, tapi kebanyakan menganut bahwa hari pertama demam itu kita sebut dengan hari ke-0. Jadi misalnya hari apa nih? Jumat. Jumat itu adalah Jumat hari ke-0 demamnya. Berarti hari pertama hari Sabtu, keduanya Minggu, ketiganya Senin. Kayak gitulah. Jadi fase demam itu berlangsung dari hari pertama sampai hari ketiga. Nah, fase demam itu kenapa bisa terjadi? Karena ini yang awal-awal nih, kita sebut dengan viremia. Jadi virusnya itu masuk ya ke dalam darah. Viremia itu virus, emia itu kan darah. Jadi virus masuk ke dalam darah dan akhirnya muncullah gejala-gejala yang menyerupai. Jadi tidak spesifik sebenarnya, nggak spesifik mengarah ke demam berdarah, ya seperti infeksi virus lainnya lah ya. Seperti apa aja sih demam? Demam kan infeksi virus itu khasnya adalah demam yang tinggi. Demam tinggi mendadak ya. Jadi biasanya di atas 38,5. Bisa 39, 40 juga bisa ya. Yang kedua, itu ada gejala-gejala yang tidak spesifik lainnya seperti nyeri badan, nyeri kepala, nyeri otot. Nah, cuman kan kalau saya pada anak, kita katakanlah kalau misalnya dia di atas 5 tahun kan dia udah bisa berkomunikasi dengan bagus kan. Jadi keluhan seperti itu memang biasa muncul. Tapi kalau misalnya pada anak yang balita, itu kan belum bisa, komunikasinya belum terlalu bagus. Ya mungkin bisa bicara, atau pada bayi kan paling rewel doang. Ya, kalau dia ngerasa nggak enak kan pasti kan rewel jadinya rasanya kan. Nah, sebenarnya itu yang paling khasnya adalah demam, kemudian juga nyeri-nyeri otot, nyeri kepala gitu ya. Kemudian bisa ada juga flu-like syndrome, ya flu-like symptoms lah. Jadi ada gejala-gejala yang menyerupai seperti flu, bisa ada batuk pilek juga ya, tapi nggak spesifik sih sebetulnya. Nah, itu biasanya terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga. Nah, ya setelah itu, setelah lewat hari ketiga, masuk ke fase kedua. Hari ketiga demam ya. Masuk ke fase kedua, yaitu adalah fase kritis. Nah, kalau misalnya pernah dengar yang fase pelana kuda kan. Jadi kalau misalnya pola demam berdarah itu seperti pelana kuda lah. Jadi ini tinggi. Nah, di fase kritis ini biasanya turun demamnya. Nah, demamnya mulai turun. Tapi kebanyakan orang tua atau orang yang awam lah ya, menganggap anaknya udah nggak demam nih, udah enakan gitu. Nah, justru pada saat fase inilah yang sebenarnya paling berbahaya dari fase demam berdarah. Kenapa tuh dok bahayanya? Oke, jadi saya jelasin dulu ya. Jadi begitu virus itu masuk ke dalam pembuluh darah, kita kan punya macam tentara lah ya, imunitas atau tentara dalam tubuh yang diaktifasi pada saat musuh muncul kan. Nah, kita punya tentara. Nah, tentara kita ini dia akan mengaktifkan yang namanya mediator inflamasi. Ya, tentara lainnya lah ya, intinya seperti itu. Nah, yang terjadi pada demam berdarah denggi ini adalah kita punya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu anggaplah pembuluh darah itu adalah selang. Dan darah itu plasma, dan sel-sel darahnya adalah air di dalam selangnya. Nah, selang kan pasti punya pori-pori tuh. Ya, punya pori-pori. Dan harusnya pori-porinya kan rapet ya. Nah, karena adanya si tentara dan mediator inflamasi yang muncul akibat dari infeksi virusnya itu, pori-pori atau celah-celah di antar selang ini jadi melebar. Nah, jadi bocor lah selangnya. Tuh, selangnya bocor. Yang harusnya di dalam doang, ini keluar-keluar. Nih, ini yang kita sebut dengan plasma leakage atau kebocoran plasma. Nah, dalam fase ini yang terjadi apa? Ya, anggaplah kita misalnya air. Pasti airnya keluar. Berarti volume yang di dalam pembuluh darahnya kayak gimana? Berkurang kan? Nah, ya jadi dalam fase ini biasanya terjadi volume depletion atau kekurangan cairan. Gejala-gejalanya mirip seperti dehidrasi atau bahkan kalau misalnya lebih berat lagi, pada fase ini bisa terjadi namanya shock hipovolemik. Jadi keadaan di mana terjadi kegagalan dari organ tubuh, bisa jantung, pembuluh darah dan yang lainnya akibat dari keadaan kekurangan cairan.
yang akut. Nah, oke. jadi sebetulnya itulah yang terjadi di fase kritis gitu, dan itu biasanya terjadi pada mulai hari ketiga sampai hari ke-5 demamnya. Jadi pas dia turun, pas ada kejadian plasma leakage itu ya dok ya? Ya betul, karena sebenarnya status viremianya kan sebenarnya sudah terlewat ya, maksudnya virus itu sudah masuk, yang terjadi adalah aktivasi dari si sel-sel tentara dari tubuh kita, ini seperti itu. Nah, makanya gejala-gejalanya biasanya pada fase kritis ini, selain dari gejala-gejala dehidrasi, bisa juga dia aktivasi di yang kita sebut dengan sistem retikuloendotelial, pencernaan juga, hati, limpa dan yang lainnya. Bisa ada kegagalan hati di situ, ya, gagal hati, kemudian nyeri perut. Nah, ya, nyeri perut, ya, mual muntah itu biasanya terjadi karena masalah pada retikuloendotelial sistemnya. Gitu. Berarti sama kayak yang ini dok, kayak mimisan gitu. Nah, atau tadi yang saluran cerna itu termasuk di fase itu ya dok ya? Ya betul. Jadi kalau misalnya di fase kritis itu, selain tadi ya kebocoran plasma, itu juga biasanya terjadi penurunan dari trombosit. Nah, kenapa terjadi penurunan trombosit itu? Karena penghancuran dari virusnya. Pertama, virusnya itu menghancurkan trombosit, terus dia juga bermigrasi ke sumsum tulang. Sumsum tulang itu adalah pabrik buat produksi sel darah lah. Intinya seperti itu ya. Makanya biasanya juga selain trombositnya turun, sel darah putih juga biasanya turun. Nah, sel darah putih turun juga selain karena supresi sumsum tulang, itu juga karena migrasi leukosit. Jadi leukosit itu kan sebagai tentara lah ya, tentara utama dari tubuh kita, itu leukosit. Nah, harusnya kan di dalam darah kan banyak. Nah, cuman karena dia banyak kerja, jadi misalnya di sini bocor, sini bocor, di sini bocor. Mereka jadi ke tempat-tempat yang target organnya, dan akhirnya di dalam darahnya turun. Makanya biasanya dari hasil laboratorium biasanya leukositnya turun. Nah, jadi kan setelah trombositnya itu turun, trombosit itu fungsinya buat apa sih? Trombosit itu adalah intinya untuk mencegah perdarahan lah. Ya, jadi kalau misalnya ada luka atau perdarahan, trombosit adalah sel pertama yang bekerja untuk menghentikan perdarahan. Nah, karena trombositnya turun, maka resiko untuk perdarahannya tinggi. Maka di fase kritis itu biasanya muncul gejala-gejala perdarahan ya. Perdarahan mukosa paling sering adalah mimisan ya. Kemudian bisa aja gusi berdarah. Kemudian yang paling berat itu bisa perdarahan saluran cerna dan juga perdarahan otak. Nah, itu yang kita hindari, terutama ya, apalagi kalau misalnya trombositnya udah di bawah 50.000, kita harus udah hati-hati banget nih. Ya, biasanya kalau misalnya trombosit udah kurang dari 50.000, saranin untuk bed rest kita ya. Bed rest harus diistirahatkan. Kenapa? Karena untuk menjaga imunitas supaya trombositnya tidak sampai turun jauh, dan juga supaya nantinya itu mencegah perdarahan. Nah, karena kalau misalnya terlalu banyak aktivitas, gonjang-gonjing, naik turun kasur atau apa, itu kan bisa memicu perdarahan otak yang sebenarnya kita hindari. Jadi udah cairan tadi keluar dok, plasma leakage, ada perdarahan juga, jadi udah pasti makin parah ya dok kondisinya. Jadi makin cepat dehidrasi, makin cepat ngedrop ya dok ya. Makanya kondisi ini yang kita sebut kritis ya. Gitu. Tapi tidak selalu terjadi sih di demam berdarah denggi ya. Maksudnya sampai sekritis perdarahan itu ya cuma sekian persen lah. Tapi kalau misalnya demam berdarah denggi, yang paling pasti adalah plasma leakage atau kebocoran plasmanya, itu yang pasti terjadi. Baik dok. Dok. Next, setelah fase kritisnya lewat nih dok. Nah, terus fase apa lagi nih dok? Nah, terakhir ini fase ketiga ya. Fase ketiga adalah fase convalescence atau fase pemulihan. Nah, itu biasanya udah terjadi tuh, sudah lewat kritisnya, sel-sel yang tadi terjadi ya, mekanisme yang tadi terjadi seperti kebocoran plasma itu udah mulai berkurang. Nah, cairan-cairan yang tadinya rembes keluar itu bakal ditarik lagi ke dalam. Ke dalam si pembuluh darahnya. Jadi biasanya statusnya adalah hipervolemi atau kebanyakan nih cairannya, karena sebelumnya kekurangan cairan kita guyur terus kan, kasih cairan terus yang banyak, terus akhirnya kembali lagi lah si yang udah di luar kembali lagi ke dalam. Nah, itu jadi biasanya di dalam pembuluh darahnya akan sedikit lebih banyak. Nah, biasanya pada fase ini pada beberapa kasus bisa ada yang bengkak
ya. Oh. Bengkak di mata, perutnya sakit, perutnya bengkak. Ya. Kemudian kakinya itu berarti statusnya hipervolemi atau kebanyakan cairan. Nah, status seperti ini sebetulnya lebih mudah diatasi daripada kekurangan cairan. Kalau misalnya kelebihan cairan masih kita bisa berikan diuretik ya atau obat untuk biar kencingnya lebih banyak lah. Jadi cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu dikeluarkan lewat air kencing gitu ya. Nah, itu fase dari penyembuhan. Nah, terus itu mekanisme dalam tubuhnya seperti itu ya. Dan biasanya juga karena perbaikan dari sisi kondisi tentara-tentaranya juga udah oke nih, udah menang nih. Jadi leukosit yang bermigrasi tadi udah ngumpul-ngumpul lagi tuh di pembuluh darah, di dalam darahnya ya. Jadi biasanya leukositnya mulai naik ya. Trombositnya juga berangsur, kalau misalnya leukositnya mulai naik, trombositnya juga berangsur mulai naik juga. Nah gitu. Terus ada lagi biasanya yang lebih khas. Kalau misalnya udah masuk ke fase pemulihan, itu ada yang disebut dengan ruang convalescence atau ruang pemulihan. Merah-merah gitu dok? Merah-merah, tapi merah-merahnya bukan petek ya, jadi bukan bintik-bintik gitu. Kalau bintik-bintik kan masih mungkin terjadi karena trombosit yang rendah. Kalau ini kayak ruam merah, bisa gatal bisa enggak, tapi mostly sih gatal gitu ya. Nah kalau misalnya udah mulai muncul ruam yang seperti itu, kita bisa anak medis sih lebih tenang. Berarti udah mulai masuk ke fase pemulihan nih gitu. Dan biasanya juga secara klinis di fase pemulihan itu pasiennya udah mulai enak badannya, udah nggak lemes ya, lemes tinggal sedikit lah biasanya ya. Demam juga udah nggak nafsu makan, udah mulai perbaikan. Lihat dari klinisnya juga ya dok ya. Jadi kalau misalnya udah ada bintik-bintik tapi masih demam, masih hari kedua atau ketiga, itu bukan konvalesen ya dok pastinya gitu. Kalau bintik-bintik keluar akral dingin ya, tangan kaki dingin, itu mah shock. Itu mah shock ya dok. Oke. Baik dok. Nah kalau untuk para momizen atau para papizen yang ada di rumah nih, para mom and dad, itu kira-kira dok kalau memang udah ada gejala-gejala nih, apa sih dok yang harus dilakukan? Kan at least di rumah dulu nih dok. Ya gitu. Betul. Apa yang harus dilakukan dok? Oke, jadi kalau misalnya pada anak dengan demam nih, demamnya berapa hari dulu? Kalau misalnya baru demam, yang harus kita lakukan pertama adalah pastikan dulu hidrasinya cukup. Hidrasi itu cairan ya. Kenapa? Karena pada saat demam itu terjadi penguapan dalam tubuh ya. Jadi resiko untuk mengalami dehidrasi itu lebih tinggi. Jadi pastikan harus minum yang banyak. Atau kalau misalnya pada bayi ASI atau yang menyusui, pastikan nutrisinya juga bagus gitu ya. Cairan kan bisa dari ASI, bisa dari susu, atau bisa dari air putih juga gitu ya. Itu yang pertama pasti harus diberikan adalah hidrasinya dulu cukup. Kemudian pemberian obat antipiretik ya, bisa paracetamol atau ibuprofen gitu ya, yang bisa diberikan dalam selang waktu tiap 6 jam ya, atau maksimal tiap 4 jam ya, maksimal 6 kali pemberian dalam sehari ya gitu ya. Terus juga bisa dibantu dengan kompres hangat ya, kompres hangat ya. Kompres hangat ya. Nah ini takut salah nih, biar dingin suka dikasih kompres es nih dok. Ya, gitu. Jadi lebih bagus adalah kompres hangat ya. Kompres hangat itu adalah jadi si suhu tubuhnya itu akan lebih menyerap ke kompresannya. Ya, jadi itu yang terjadi suka salah kaprah nih, misalnya kompres es. Ya. Kalau kompres es itu tidak cukup membantu. Hanya sekitar lokal di yang area kompresannya aja, tapi secara suhu tubuh tidak terlalu membantu. Justru disarankan adalah kompres hangat. Gitu. Nah itu yang kalau misalnya baru pertama kali demam ya. Nah itu kemudian perlu dipantau sih, nggak harus dicek darah langsung, nggak ya. Karena biasanya yang tadi saya bilang, kalau misalnya pada fase viremia biasanya dicek darah pun ya nggak terlalu terlihat lah ya, kecuali kita ada yang namanya diagnostikan pada saat ini kan sudah ada yang namanya NS1. NS1 antigen itu adalah antigen yang terdeteksi karena adanya deteksi virus itu kan. Nah itu biasanya dilakukan pada hari pertama sampai hari keempat lah ya, kurang dari 5 hari lah, kurang dari 5 hari demam itu bisa kita cek NS1 antigennya ya. Kemudian
Tapi NS1 antigen positif pun belum tentu DBD, bisa juga demam yang denggi kan. Denggi aja. Nah, apakah demam berdarah demam denggi itu harus dirawat? Belum, nggak semua ya. Yang pertama yang pasti adalah harus asupan cairannya dulu ya. Kemudian hari ketiga kalau misalnya masih demam, nah baru disarankan untuk lakukan pengecekan darah ya. Biasanya kita lihat darahnya apa aja semuanya ya. Misalnya darah perifer lengkap ya. HB, hematokrit, leukosit dan juga trombosit. Semua berpengaruh ya untuk melihat apakah demam berdarah atau bukan ya. HB dan HT, kalau hemoglobin dan juga hematokrit, kalau misalnya demam berdarah denggi yang tadi saya bilang kan ada kebocoran plasma. Artinya cairan di dalam pembuluh darahnya kan akan berkurang. Statusnya berarti hipovolemi ya. HB dan HT pasti akan meningkat. Cairan darahnya akan lebih kental. Kental, jadi hematokrit sama hemoglobinnya itu pasti akan naik pada demam berdarah denggi. Kemudian leukosit juga pasti akan turun. Tadi karena ada migrasi dari si leukosit ke sel-sel target organ lainnya, dan trombosit juga udah mulai turun tuh di hari ketiga. Gitu. Nah, itu berarti kalau misalnya di rumah selama 2 hari pertama sih itu yang bisa dilakukan ya. Pastikan hidrasinya cukup, makan nutrisinya harus bagus juga biar imunitasnya bagus ya. Imunitas bagus itu akan recovery-nya juga pasti akan lebih bagus juga. Gitu. Red flag-nya apa nih dok? Sehingga ini harus langsung dirawat lah istilahnya baku UGD. Jadi kalau sekarang klasifikasi dari demam berdarah denggi itu ada 3 ya. Tanpa warning sign, dengan warning sign, dan juga severe denggi atau denggi berat. Warning sign, nah berarti kita bicara tentang warning sign-nya. Apa aja sih sebetulnya warning sign-nya? Yang pertama adalah nyeri perut. Ya. Nyeri perut. Itu terjadi karena tadi biasanya sudah ada masalah ke reticuloendotelial sistemnya. Ya. Itu menyebabkan pasti demam berdarah pasti ada nyeri perut. Ya, nyeri perut, akhirnya anak nggak jelas mau makan ya, makin turun nafsu makannya gitu ya. Yang kedua adalah muntah yang terus menerus. Ya, itu juga terjadi karena masalah di reticuloendotelial system dan juga pencernaan lainnya. Nah, muntah terus menerus itu kan menyebabkan terjadinya dehidrasi juga dong. Intake-nya berkurang ya, asupan makanannya berkurang. Dehidrasi juga cenderung lebih tinggi kan pada pasien yang muntah terus menerus ya. Yang ketiga adalah perdarahan. Ya, perdarahan itu dari apapun ya, misalnya bisa dari mimisan, kemudian juga gusi berdarah, saluran cerna. Nah, saluran cerna itu ada 2 juga. Bisa saluran cerna atas, bisa saluran cerna bawah. Saluran cerna atas biasanya ngelihatnya gimana? BAB-nya hitam. BAB-nya hitam seperti aspal lah. Seperti aspal. Jadi bukan merah ya dok? Bukan, kalau merah nih. Kalau merah atau darah yang segar itu biasanya di saluran cerna bawah. Ya, gitu. Saluran cerna bawah itu biasanya di usus besar sampai ke rektum. Kalau saluran cerna atas itu dari usus halus sampai ke lambung, gitu. Ya, tuh. Kemudian itu perdarahan yang ketiga. Yang keempat itu adalah kesadarannya. Pada kasus yang berat biasanya anaknya cenderung gelisah ya, ada yang juga kita sebut letargis ya, anaknya nggak connect lah, nggak sadar penuh gitu. Ya, kemudian ada oliguria juga, kencingnya berkurang gitu ya. Jadi cara ngelihat anak statusnya hidrasinya bagus atau enggak ya paling gampang pipisnya pipisnya itu anak tuh harus pipis dalam 4 jam atau minimal dalam 6 jam harus ada pipisnya. Gitu. Jadi kalau misalnya 6 jam anak saya nggak pipis-pipis, nah juga nggak mau makan, nggak mau minum, nah kemungkinan besar ya bisa jadi dehidrasi atau paling jelek ya
terjadi shock pada pasien dengan demam berdarah gitu. Ya oke nih, jadi mommy and dads ya, Sariasi people, jadi udah clear ya, jadi hal-hal apa yang menjadi red flags atau kegawat daruratan ya dok, yang warning sign, jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat pastinya. Jadi jangan ditunda-tunda ya gitu. Tapi jangan juga jadi over, baru demam 6 jam panas masih makan minum, anaknya masih lari-lari, tiba-tiba langsung datang ya ke dokter. Tapi kalau mau ketemu dokter Hardi boleh sih. Oke. Nah dok, ada nih kalau para mommy atau NDD atau jangan-jangan neneknya di rumah suka kasih ini makan ini minum ini gitu, kayak minum jus jambu lah, kayak makan madu atau apapun lah gitu. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih dok, mempercepat penyembuhan atau justru bisa jadi obat? Orang-orang selalu bilang nih obat DBD mah jus jambu katanya. Gimana nih dok? Oke, itu terkait makanan tuh emang banyak banget ya beredar. Ya, saya juga sering ditanyain sama orang tua pasien, dok kalau misalnya minum jus jambu, kurma, madu gitu ya, boleh enggak? Ya, sebenarnya kalau misalnya secara saintifik sih belum terbukti ya. Mungkin secara empiris, iya bisa jadi ya secara empiris, tapi secara saintifik itu belum terbukti untuk meningkatkan trombosit. Nah, sebetulnya secara alamiah, trombosit pada demam berdarah itu pasti akan turun. Ya, mau kamu makan kayak gimana pun, kalau misalnya itu demam berdarah, trombosit pasti akan turun sampai hari kelima atau sampai fase kritis berakhir. Ya, pasti akan turun. Tapi yang harus kita jaga adalah gimana caranya supaya turunnya tidak terlalu jauh. Tidak sampai di bawah 50.000 yang menyebabkan resiko perdarahannya tinggi. Nah, apa aja sih yang dianjurkan makanan ya sebetulnya? Ya pasti kalau misalnya yang dianjurkan pertama kali pasti adalah hidrasi. Karena kan tadi udah kita bahas ya. Kekurangan cairan. Jadi yang pasti harus banyak adalah minum. Minum. Ya, minum air putih cukup sebetulnya. Ya. Tapi dari WHO itu menganjurkan juga ada anjuran untuk minum selain air putih itu adalah oralit, ya, oralit atau minuman yang berisotonik juga. Semakin mencret ya dok ya berarti ya. Ya betul. Oralit ya, dok. Ya betul. Terus juga jus boleh, tapi jus segar ya. Jus segar tanpa gula. Jadi jangan jus-jus yang botolan itulah ya. Kan kita nggak tahu ya, misalnya gulanya banyak atau enggak. Kenapa? Karena justru konsumsi gula yang terlalu tinggi pada saat demam berdarah, apalagi fase kritis, itu akan justru memperlambat kerja dari leukosit. Tentara kita kayak enakan kalau dikasih gula kali. Langsung tidur ya dok ya tentaranya ya jadinya. Jadi secara itu sih seperti itu. Jadi justru akan memperlambat recovery gitu. Jadi kalau bisa sih jangan yang terlalu banyak gulanya. Kalau misalnya fresh juice lebih bagus, fresh juice yang betul-betul di jus secara langsung ya oleh kita sendiri. Tanpa gula itu lebih dianjurkan sih kalau misalnya dari WHO ya. Jadi bukan malahan tambah gula tuh niatannya buat energi lebih banyak ya dok ya. Justru malah menghambat proses recovery ya dok ya, atau penyembuhan yang tadi. Betul. Terus untuk jadi ya pasti sih harus banyak minum ya. Banyak minum sesuai dengan kebutuhannya lah, nggak harus 2 liter ya. Kalau anak kecil dikasih 2 liter mah banyak ya. Sesuai ya. Jadi terus abis itu makan apa sih sebenarnya? Makan dalam kondisi yang kritis seperti itu disarankan untuk makanan yang mudah untuk dicerna. Yang paling mudah dicerna adalah makanan lunak sebenarnya. Ya, yang easy to digest lah, mudah untuk dicernanya. Jadi kalau bisa sih makanannya yang disiapin di rumah sakit itu sebenarnya udah yang terbaik ya. Cuman memang secara nafsu makan kan pasti kurang juga ya, tapi harus dipaksakan ya. Kenapa? Kalau kita makan makanan yang mudah diserap, nutrisi kita bagus, imun kita pasti akan lebih bagus juga. Ya, itu sih sebenarnya yang harus tuh 2 itu aja cukup. Nah, apa yang nggak boleh nih? Ya, tidak disarankan sebenarnya. Yang tidak disarankan adalah yang pertama untuk makanan-makanan yang berwarna merah, dok, contohnya? hitam ataupun coklat. Kenapa? Merah, karena dalam fase kritis seperti ini kan kita harus memantau perdarahan saluran cerna. Merah,
hitam, coklat. Ya, Oke. jadi kita sebisa mungkin jangan, misalnya nih ya, buah naga. Oh iya. Buah naga kan biasanya kalau misalnya kita makan buah naga, Itu BAB juga kita jadi iya, warna merah. Oh, Nyaru oke. tuh, buah naga tuh darah ya. Buah naga tuh darah ya. Gitu. Ya. Atau makan makanan yang ya berwarna hitam ya, adalah seperti ice atau yang warna hitam itu kan. Iya, Kadang iya. BAB jadi warna hitam Iya, juga. iya, Nah iya, itu oke, bisa kita hindarin itu, karena kita harus memantau perdarahan dari saluran cerna. Oh. Iya. Oke, Coklat juga sebisa mungkin hindari juga, selain karena mungkin kebanyakan coklat di Indonesia juga gulanya tinggi kan. Oh, gula lagi ya, Dok, Gula ya? lagi, dan Gara-gara warnanya itu. juga bisa mempengaruhi dari warna fesesnya gitu. Kemudian yang tidak disarankan juga adalah makanan yang pedas ya. Pedas itu pertama kan nyeri perut juga lah ya. Iya. Kita harus mengistirahat. Pertama kita harus istirahatkan dulu kan saluran cerna kita ya. Jadi jangan makan makanan yang susah buat dicerna gitu. Jadi makanya kalau pedas itu kan itu susah untuk dicerna sebetulnya. Ya. Selain juga makin sakit biasanya perut ya, itu juga bisa memperlambat recovery juga kalau misalnya makan makanan yang susah Jadi dicerna. kayak tipes ya, Dok ya? Ke tipes kan juga nggak harus Iya, istirahatin sebetulnya pencernaan. betul sih. Karena kan ujung-ujungnya juga kena ke pencernaan juga sih. Oh. Ya, kalau memang tipes kan emang infeksi di pencernaan kan. Soalnya gini, Dok, kalau di lapangan ya, misalnya untuk pada ayah ibu udah khawatir gitu, misalnya contohnya memang lagi dirawat nih gitu kan, dikasih makan di rumah sakit yang memang udah disesuaikan nih, cuman nafsu makan. Kadang anak kan apalagi yang picky eater, Dok, gitu. Dan itu agak-agak sulit, tapi sebetulnya sih kan bisa dipilih ya, Dok, dengan syarat yang tadi ya, memenuhi airnya sama tadi tentu saja lebih lunak. Yang penting itu ya, Dok, kunciannya, Dok ya. Sama ya, selain itu juga pasti nutrisi secara makronutrien juga Nggak, harus ya. harus terpenuhi Terpenuhi juga ya, Dok, ya. gitu sih. Jadi bukannya berarti nggak boleh makan ayam goreng kan, Dok? Boleh kan, Dok? Oh, boleh, ya? boleh sekali. Iya, cuman jangan ayam geprek kali ya, Dok ya. Pedes. Level 5. Apalagi level 5, waduh, nanti malah mainstream repot lagi ya. Oke, Dok, kalau misalnya tadi kan kita sudah membahas tentang fasenya, terus kemudian prosesnya, gejalanya, red flagnya, warning sign dan lain sebagainya, bahkan makanan-makanannya tadi harus makan apa. Nah, sebetulnya, Dok, ada nggak sih obat yang definitif ya, Dok ya? Obat atau yang memang menyembuhkan dan obat yang untuk pencegahannya nih, Dok, atau apa nih kira-kira? Kan kalau misalnya minum vitamin mencegah ini, kalau misalnya terus kemudian kayak minum obat tertentu, istilahnya obat DBD-nya apa gitu, ada nggak? Atau mungkin vaksinnya atau seperti itu, Dok? Oke, kalau misalnya untuk pengobatan dulu lah ya. Iya. Untuk mengobati demam berdarah, misalnya ada pasien dengan demam berdarah, sebenarnya terapinya apa sih gitu ya? Nah, itu, Dok. Itu kan. Jadi ya itu sebenarnya mudah sekali. Terapi demam berdarah itu adalah cairan utamanya. Ya. Suportif sih, yang paling utama adalah cairan ya. Karena kan pada fase ini kan tadi ya sudah disebutkan berulang kali kekurangan cairan. Nah, tapi kalau misalnya kekurangan cairan yang berat, itu yang justru kita agak berat juga menanganinya, karena harus bekerja dengan waktu juga kan, seperti itu. Jadi secara suportifnya yang pertama adalah cairan. Makanya kenapa biasanya kita rawat kalau misalnya ada pasien dengan warning sign ya. Karena pertama kita harus pastikan dulu cairannya terpenuhi. Apakah orang tua bisa memastikan bahwa anaknya minum banyak sesuai dengan kebutuhannya, kan belum tentu ya. Makanya biasa kita rawat supaya kita bisa infus cairan, terjaga melalui cairan infusnya. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, suportifnya adalah ya udah demam biasanya. Demam kita kasih antipiretik, obat anti demam. Kemudian suportif lainnya sesuai dengan gejala-gejalanya lah ya. Gejalanya kalau misalnya ada mual muntah, biasanya kita kasih obat untuk mual muntahnya juga. Vitamin sebenarnya tidak terlalu membantu sih ya, karena yang penting sih sebenarnya suplementasi adalah melalui makanan gitu ya. Kadang kalau misalnya kita kasih vitamin tuh kenapa? Anak nggak mau makan ya, anak nggak mau makan. Kebutuhan mikronutrien juga pasti tidak terpenuhi, makanya kita tambahin vitamin sebenarnya untuk dalam fase memenuhi kebutuhan mikronutrien. Tapi itu tidak memenuhi makronutrien ya, makronutrien tetap harus makan gitu ya. Itu untuk
terapi Iya, Dok. ya, terapi dari demam berdarah. Nah, untuk pencegahan gimana sih? Pencegahan kok marak sekali ini ya demam berdarah sampai saat ini dengan kalau nggak salah sih sampai 2023 itu di Indonesia udah 114.000 kasus demam berdarah dewasa dan anak ya, dewasa dan anak. Nah, jadi kan kita udah tahu tuh penyebabnya virus yang dibawa sama nyamuk ya. Jadi untuk pencegahannya kita ada dua tuh, non farmakologis sama farmakologis ya. Non farmakologis itu yang tidak terkait dengan obat-obatan atau apapun yang berkaitan dengan kimia, yaitu dengan 3M plus lah kalau misalnya dari Kemenkes ya. Menguras penampungan air ya, menutup penampungan air. Kenapa harus dikuras? Supaya bersih, jentik nyamuknya nggak ada ya. Terus menutup. Nah, kenapa harus ditutup? Nah, si nyamuk dewasa itu kan memang senang ya hingga bertelur di mana aja di air-air itu, makanya kita tutup supaya tidak bertelur di air situ. Yang ketiga adalah membuang barang-barang yang sudah tidak digunakan ya, barang-barang bekas jangan ditumpuk lah, gitu ya, karena tumpukannya itu akan menyebabkan nyamuk juga gampang berkembang biak. Dan plusnya itu apa aja? Biasanya kita kasih obat-obatan ya kimia ya, maksudnya buat bubuk abate lah ya, kalau misalnya buat ngebersihin jentik nyamuknya ya. Jadi abate untuk jentik nyamuk, fogging itu untuk nyamuk dewasa. Fogging itu buat nyamuk dewasa ya, Dok. Ya, bubuk itu buat karena dimasukin ke air ya, Dok ya, bubuk abatnya itu. Bubuk abatnya kan buat jentiknya ya. Jadi kalau misalnya foggingnya udah fogging nih tapi kok masih demam berdarah juga, ya fogging kan cuma ngebunuh nyamuk dewasanya, jentik-jentiknya gimana? Gitu ya. Jadi pastikan juga air harus mengalir dan bersih juga. Itu terus ya menggunakan obat anti nyamuk ya, bisa yang obat anti nyamuk yang lotion atau misalnya yang kalau bisa jangan yang asap ya. Karena pada anak-anak kan resiko untuk terhirup dan pneumonia gitu ya. Gitu. Terus ya udah itu untuk non farmakologisnya ya. Terus ya pasti juga imunitas juga harus dijaga kan. Ya. Anak-anak dengan gizi lebih atau gizi buruk itu biasanya lebih kalaupun kena demam berdarah biasanya lebih berat karena secara imunitas itu kurang bagus dibandingkan dengan anak-anak yang gizinya baik gitu. Ya. Kemudian ada juga farmakologis ya, pencegahan dari farmakologis itu yang terbaru itu sudah ada vaksinnya. Ada vaksin. Udah pada tahu belum kalau misalnya demam berdarah udah ada vaksinnya? Nah, cuman tahu nih vaksin DPT, Dok. BCG campak, Dok ya. Ternyata DBD ada vaksinnya nih, Dok. Ya, jadi sekarang itu DBD udah ada vaksinnya. Ya, ada vaksin TAK 003 sih ya. Itu tapi secara studi sih baru dilakukan dan approve ya oleh dari BPOM. Itu pada usia 6 tahun sampai 45 tahun. 6 tahun sampai 45 tahun. Jadi anak itu mulai dari usia 6 tahun lah. Berarti 6 sampai anak 18 Dok ya? 18 tahun. Ya, 18 tahun. Nah, itu diulang Dok setiap tahun atau? Jadi untuk dosisnya itu kita kasih subkutan ya 0,5 mili di lengan sih biasanya ya. Di lengan. Nah, itu pemberiannya 2 kali. 2 kali? Ya, 2 kali dengan interval 3 bulan. Jadi satu seri tuh Dok ya, 3 bulan itu ya Dok? Jadi itu aja, nggak ada pengulangan lagi kok. Nggak ada cuma pengulangan 2 kali pemberian aja ya. Terus, nah untuk yang vaksin demam berdarah ini, yang saat ini beredar itu dia keuntungannya adalah bisa untuk pasien yang belum pernah kena demam berdarah ataupun yang sudah pernah. Jadi sudah pernah. Ya sudah pernah demam berdarah. Biasanya kan seropositif tuh kita ngecek kan pasti antibodinya positif. Tapi itu masih bisa kita berikan. Nah muncul pertanyaan biasanya kalau misalnya ini saya habis kena demam berdarah nih. Bulan lalu saya kena demam berdarah. Boleh nggak vaksin? Ya. Gitu ya. Nah secara alamiah tubuh kita akan memproduksi antibodinya sendiri ya terhadap virus tersebut. Ya, dan biasanya berlakunya seumur hidup, tapi untuk varian DNV yang sama. Jadi misalnya kan DNV kan ada DNV 1, 2, 3, 4 ya.
Misalnya bulan lalu saya kenanya Denvi yang satu, tapi kan kita nggak periksa dong, Iya, kan? Jadi kita nggak tahu sebenarnya ya, kita kenanya Denvi yang mana. Denvi satu lah misalnya, kita anggaplah gitu ya. Nah, kita itu pasti akan punya antibodi seumur hidup terhadap Denvi satu itu. Dan juga Denvi 2, 3, 4. Kita juga bisa punya antibodi terhadap Denvi lainnya, 3 Denvi lainnya. Tapi cuma bertahan selama 3 bulan. Oke. Nah, makanya kenapa kalau misalnya infeksi yang berulang biasanya lebih berat justru. Biasanya kena ke Denvi yang lainnya. Misalnya Denvi 1 nih saya kenanya, misalnya bulan lalu. Kok tahun depannya kena lagi, kok lebih berat? Nah, biasanya dia kenanya bukan yang Denvi 1 karena dia udah punya protektifnya. Dari Denvi 1 biasanya kenanya antara Denvi 2, 3, atau 4-nya. Dan biasanya lebih berat ya kalau misalnya kena serotipe yang berbeda. Oleh karena itu dianjurkan, kalaupun sudah pernah kena demam berdarah, itu dianjurkan tetap untuk vaksin demam berdarah. Ya, jaraknya adalah 6 bulan setelah infeksi. Karena kan dalam 3 bulan pertama sih sebenarnya masih ada ya terhadap semua Denvi-nya itu gitu. Jadi ya memang kalau saya sih sangat menganjurkan ya untuk demam berdarah karena efikasinya juga lumayan tinggi, pencegahannya sampai 80,4%. 80% sih udah banyak banget ya dok ya untuk ukuran vaksin ya dok. Iya, udah luar sekali. biasa. Nah jadi ini buat Sariasi people ya, mami-mami and dads yang di rumah nih, untuk si kecilnya yang mungkin usia sudah 6 tahun ya dok ya? Ya. 6 tahun ke atas sampai dengan 18 tahun. Ya karena kita berbicara dengan dokter spesialis anak ya. Jadi walaupun tadi sampai usia 45 dok ya sebetulnya. Iya, dewasa. Iya, ada 45 tahun itu bisa melakukan vaksinasi dengan jarak waktu 3 bulan ya. Iya, intervalnya 3 bulan. Jadi ada udah satu paket tuh. Jadi yang penyuntikan pertama 3 bulan lagi disuntik di pertemuan berikutnya ya, jangan jarak waktu 3 bulan. Nah, kalau mau di Sari Asi disuntik bisa nggak dok vaksin? Bisa dong. Bisa ya dok ya. Nah, ngomong-ngomong nih dok, di Sari Asi Karawaci, nggak di Karawaci doang nih dok, dokter kan ada di beberapa tempat ya dok. Yeah. Nah, dokter tuh praktek di mana aja sih dok sebenarnya selain di Sari Asi Karawaci dok? Kalau di Sari Asi Karawaci, saya ada prakteknya setiap hari Senin ya, pukul 18 sampai 20. Kemudian hari Rabu itu pagi pukul 10 sampai 12 dan juga dilanjutkan sore pukul 16 sampai 20. Kemudian hari Jumat juga sama ya, pagi pukul 10 sampai 20 sama sore ya jam 16 sampai 20. Okay. Kemudian saya juga ada praktek di Sari Asi Sangyang. Okay. Ya, di Sari Asi Sangyang itu setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya, pukul 9 sampai 12. Dan juga sore pukul 15 sampai 17. Oke, jadi sebenarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bisa ketemu nih sama dokter nih ya. Kecuali hari Minggu ya dok ya. Hari Minggu istirahat ya dok ya. Hari Minggu buat kegiatan yang lain pastinya. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dok Ya, atas sama-sama. waktunya nih siang hari ini nih. Istilah zaman nama nih daging banget ya gitu ya. Gitu tadi banyak banget hal-hal yang belum kita tahu, dari mulai ternyata konsumsi gula pada itu bisa menghambat, kemudian juga tadi kita belajar fase-fase ya dok, ternyata tuh keluar cairan dengan perdarahan itu juga dua hal yang berbeda tapi bisa menyebabkan cepat perburukan ya dok pada pasien-pasien. Kita harus sudah belajar red flag-nya seperti apa, dan ternyata ada pencegahannya yaitu dengan vaksin DBD. Aduh, thank you banget dokter atas waktunya. Semoga chat-chat kita di siang hari ini bisa bermanfaat dok. Amin. Untuk seluruh Sari Asi people. Sekali lagi dok, mungkin ada closing statement terkait DBD ini dok, silakan. Oke, jadi mom and dad, demam berdarah seperti kita sudah pelajari sebelumnya ya, adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk vektornya ya. Jadi untuk pencegahannya jangan lupa selalu terapkan 3M plus ya, mom and dad. Kemudian juga jangan lupa untuk vaksin dengue yang saat ini sudah ada di Indonesia. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Oke, Sari Asi people, mungkin sekian ya untuk ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan itu bisa bermanfaat untuk Sari Asi people semua. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.